percaya leaders itu bukan hanya yang memegang jabatan-jabatan tertentu. Leaders bukan hanya yang disumpah jabatan, yang kerap kali di antara mereka pun tidak memikirkan sumpahnya. Saya percaya leaders itu sebetulnya orang yang bisa menggerakkan, bisa menginspirasi, bisa mengajak orang untuk tergerak melakukan sesuatu. Rasanya kalau sekarang definisi leaders hanya kita sempitkan pada orang yang memerintah atau orang yang berkuasa, rasanya itu akan sia-sia. Karena kalaupun toh mereka-mereka yang punya kuasa mengeluarkan kebijakan, sering sekali kita melihat kebijakan itu pertama tidak berlaku di lapangan, ataupun kebijakan itu ketika diberlakukan pun jarang, atau bukan jarang, saya tidak mau simplifikasi. Orang dengan mudah merasa itu bisa tidak diikuti, walaupun sudah ada sanksi. Jadi menurut saya kalau kita bicara leader saat ini adalah orang yang bisa memberi semangat, membawa nyawa, menyajikan nuansa, menyodorkan perasaan tentang tujuan yang sama, yang mampu membuat orang lain yang bisa mendengarkan itu juga ikut bergerak, turun tangan, berkontribusi menyelesaikan masalah. Menurut saya leader sekarang tidak bisa hanya sebatas menawarkan diri, nih saya bisa menyelesaikan masalah Anda. Karena lagi-lagi itu akan membuat orang tidak punya keinginan yang sama untuk mau menyelesaikan masalah. Jadi leaders informal menurut saya sekarang akan jauh lebih didengar dan jauh lebih bisa membawa perubahan. Karena sekali lagi mereka bisa membawa orang memiliki nafas dan nyawa yang sama. Karena kuncinya untuk menyelesaikan tantangan saat ini, apalagi di era sekarang, itu membuat orang mau melakukannya sama-sama, bukan hanya pemerintah. Harus berani punya mimpi besar, harus juga bukan hanya sekedar mimpi, setelah itu harus juga bisa berpikir besar, dan harus bisa bertindak besar. Dan ini akan menyambung ke slide berikutnya. Apa sih itu bermimpi besar? Mimpi besar itu artinya menepikan kata tidak mungkin. Jadi selalu mulai dengan alasan kenapa kita bisa, dan melihat masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan. Karena ukuran teman-teman ketika bermimpi, ukuran teman-teman pada kepercayaan diri sendiri itu ukuran kesuksesan. Jadi mulai dari sekarang adik-adik latih diri adik-adik untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang besar. Bila ada sesuatu yang mau kita ubah di dunia ini, apa ya? Bila kita punya uang tak terbatas, kita akan melakukan apa ya? Bila punya waktu yang panjang, tidak dibatasi, apa yang akan bisa kita lakukan? Sejak dini jangan batasi dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu untuk orang-orang kelas teri. Kalian harus punya kepercayaan diri bahwa kalian bisa melakukan lebih tinggi lagi dari apa yang pernah kalian bayangkan. Jadi sejak sekarang, latih dengan bermimpi dan bertanya hal-hal yang besar. Setelah itu, masuk ke berpikir besar. Berpikir besar itu tentang menciptakan kemungkinan alternatif dan solusi yang tidak terbatas. Pemikir besar akan melihat apa yang mungkin di masa depan dibandingkan buntu dengan masa kini. Tidak sekedar melihat apa yang ada sekarang, tapi apa yang hendak dicapai. Saya pernah baca tuh, ada satu orang yang nulis, kita tuh terlalu sering berharap pada capaian jangka pendek. Kita kerap kali meragukan apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita capai di jangka panjang. Padahal dengan tujuan yang besar, kita punya kapasitas untuk secara otomatis berpikir besar. Dan bukan hanya berpikir besar, itu artinya kita bisa bertindak besar. Karena sejak dulu saya percaya sih, pertahanan bangsa itu bukan pada kekuatan senjatanya, bukan pada menteri pertahanannya, walaupun menteri pertahanannya dulu mantan calon presiden gitu ya, bukan pada itu. Pertahanan terbesar itu pada anak-anak mudanya. Harta karun kita itu bukan pada teritori atau sumber daya, tapi pada akal budi jutaan mahasiswanya. Okay. Bertindak besar itu artinya menjadi bermakna untuk sekitar. Bertindak besar itu artinya kalau kita memulai sesuatu, bagaimana saya bisa menginspirasi atau saya bisa mengajak atau mendorong orang-orang di sekitar saya untuk mencapai sesuatu yang mungkin saja terlupakan. Berpikir besar itu tentang apakah yang kita lakukan bisa berdampak dan berpengaruh untuk orang lain. Karena semuanya tentang itu, teman-teman. Siapa kita akan didefinisikan lewat apa yang ingin kita perjuangkan. Karenanya penting untuk memperjuangkan sesuatu yang bukan hanya tentang kamu, tapi juga tentang orang lain. Apa yang membedakan mereka? Saya berusaha mencari benang merah. Apa yang membedakan orang-orang atau pemimpin yang begitu dicintai dengan orang-orang yang biasa-biasa saja atau tidak menimbulkan kesan, atau bahkan saya lupa siapa namanya walaupun berbincang intens dengannya 1 jam misalnya. Yang membedakan mereka apa gitu, teman-teman? Yang pertama, dan mudah-mudahan slide-nya udah ada. Mereka punya daya juang yang hebat. Mereka-mereka yang berhasil, pemimpin-pemimpin yang berhasil ini tidak berhenti ketika kalah dan tidak ragu maju ketika jatuh. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang mau mendengarkan orang lain, mampu melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka yang berhasil atau pemimpin yang betul-betul efektif, yang punya kemampuan untuk bekerja sama dengan banyak orang, tertarik pada orang, sadar bahwa kita terdiri dari orang yang begitu berbeda. Butuh orang-orang di luar sistem untuk bisa mendorong perubahan itu. Dan
Tapi saya ingin menutup dengan ini. Ada satu kutipan Bung Hatta yang menurut saya bisa mudah-mudahan bisa cukup pas untuk menggambarkan atau menutup paparan saya pagi ini. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Kuncinya sekali lagi peduli dan bersatu. Jadi saatnya kita teman-teman membina berbagai atau memupuk berbagai skill tadi. Saatnya kita memimpikan, memikirkan dan mengambil tindakan besar untuk memastikan Indonesia bukan hanya sekedar nama dan untayan gambar di peta, tapi Indonesia betul-betul Indonesia yang saling peduli dan bersatu.